sahabat orang tua juga. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 3 Februari 2025. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita hari ini, Senin 3 Februari 2025, diambil dari Yesaya 56 ayat 1. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita menaati hukum, menegakkan keadilan dan kebenaran. Menaati hukum, menegakkan keadilan dan kebenaran. Ini adalah ungkapan yang mengajak kita sebagai umat Tuhan untuk hidup dalam keadilan dan kebenaran. Sikap hidup seperti ini sebagai ungkapan ketaatan kita kepada Tuhan, sekaligus menunjukkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 3 hal yang perlu kita renungkan di sini. Pertama, panggilan untuk menaati hukum dan menegakkan keadilan. Tuhan memanggil kita umatnya untuk hidup dalam ketaatan terhadap perintahnya. Ini mencakup kehidupan yang adil dengan memperlakukan sesama dalam kebenaran dan kejujuran. Tuhan menginginkan kita umatnya agar hidup dalam keadilan. Bagi kita orang percaya yang hidup di zaman ini, kita semua dipanggil untuk menunjukkan ketaatan kepada hukum Tuhan. Kehidupan kita akan mencerminkan ketaatan pada perintah Tuhan. Dan perlu kita renungkan, di mana dalam area hidup ini kita harus lebih taat
dan setia kepada kehendak Tuhan. Kedua, aktif mempromosikan keadilan sosial. Kita sebagai orang percaya harus aktif berpartisipasi dalam mempromosikan keadilan sosial di komunitas kita. Sejajar dengan ini, kita pun aktif membela hak-hak sesama kita yang lemah dan yang tertindas. Intinya, menjadi teladan dalam menegakkan kebenaran. Menjadi pelopor dalam keadilan dengan cara memperlakukan orang lain atau sesama kita dengan adil dan benar. Perenungan bagi kita adalah bagaimana kita dapat menjadi agen keadilan atau pembawa keadilan di lingkungan sekitar kita dan berupaya memperjuangkan apa yang adil dan benar. Dalam hal ini, kita harus mendengar firman Allah yang mengatakan keadilanku akan dinyatakan. Artinya kita percaya Tuhan akan menyatakan keadilannya di dunia ini. Keadilan Tuhan mencakup penegakan kebenaran dan pemeliharaannya bagi yang taat dan setia kepadanya. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Ia akan memastikan keadilan itu menjadi nyata. Ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetap hidup dalam pengharapan Kristen. Kita sebagai orang percaya didorong untuk hidup dalam pengharapan akan janji Tuhan, yaitu keselamatan. Pengharapan ini akan memotivasi kita semua untuk terus berbuat baik sambil menantikan penggenapan janji Tuhan dengan iman yang hidup. Di sini, keselamatan dapat kita maknai sebagai pembebasan atau pemulihan yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita tetap taat kepada Tuhan dan berkomitmen untuk hidup dalam keadilan dan kebenaran. Menjalani hidup ini dengan selalu mencerminkan sifat-sifat Allah, yaitu kasih, keadilan, dan kebenaran. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pagi ini kami mengingat akan keluarga-keluarga yang kami kasihi, saudara kami yang dalam keadaan berduka. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga yang dalam keadaan sakit. Biarlah mereka boleh merasakan pemulihan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Jika ada di antara mereka pada hari ini atau dalam minggu ini akan menjalani tindakan dokter, kiranya itu membawa kebaikan dan kesembuhan atau pemulihan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan hidup. Biarlah Tuhan menolong mereka, memberikan pengharapan, dan juga memberikan semangat. Sehingga mereka memiliki kekuatan untuk melangkah menjalani hari-hari hidup bersama Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam kami melakukan tugas pekerjaan kami.
Kiranya kami boleh melakukannya seturut kehendak Tuhan. Membawa sukacita bagi kami semua dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.